Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse ya. Mari kita belajar bersama. Ya. Nah, fungsi inverse. Misalkan suatu bilangan X dari domain D dimasukkan ke dalam fungsi fx sehingga menghasilkan satu nilai, hanya satu ya, nilai Y dari rank-nya. Nah, rank R. Misalkan suatu fungsi baru, f inverse, nah ini Y, yang dapat membalikan proses nilai Y dari rank L kembali ke bilangan X dari domain D. Nah, itu adalah fungsi inverse ya, jadi fungsi barunya yang membalikan proses. Ya. Fungsi f inverse Y ya, adalah fungsi inverse dari fx. Ya. Nah, simbolnya f pangkat min 1 Y. Nah, ini tidak sama dengan simbol 1 dibagi Fy. Ya. Hati-hati, F inverse ya, itu pangkat minus 1. Itu beda dengan 1 dibagi F. Oke. Nah, keberadaan fungsi inverse, ya, eksistensinya, itu fungsi fx ini memiliki inverse jika fungsinya itu 1,1. Nah, fungsi 1,1 itu memenuhi kondisi X1 tidak sama dengan X2, maka hasil fungsi dari X1 itu tidak sama dengan hasil fungsi dari X2. Ya. Nah, teorema fungsi inverse. Jika fx monoton tegas, ya, monoton tegas artinya ya di bawah ini ada ya, monoton naik saja, artinya f aksen x-nya lebih besar dari 0 untuk setiap x di domain D, atau monoton turun saja ya, tegas itu jadi hanya naik atau hanya turun gitu ya. Gitu. Nah, jadi jika fx monoton tegas pada domainnya, maka fx memiliki inverse ya. Gitu. Oke. Nah, monoton tegas itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu monoton naik saja, f aksen x-nya lebih besar dari 0 untuk setiap x di domain D. Monoton turun saja artinya adalah f aksen x-nya lebih kecil dari 0 untuk setiap x di domain D. Ya. Nah, contoh pertama, tunjukkan bahwa fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x dikurangi 2020 memiliki fungsi inverse. Ya, berarti kita cari turunannya, ya, f aksen x-nya. Didapat 6x kuadrat plus 5. Ya, ini kuadrat itu kan selalu positif ya. Positif kalikan 6, ya positif lagi, tambah 5, ya positif. Ya. Jadi ini adalah monoton naik tegas ya. Dia tidak pernah turun, tidak pernah 0 ya, karena selalu positif. Okay. Jadi dia memiliki inverse. Nah, contoh kedua, saya punya fx sama dengan negatif 5x pangkat 5 tambah 2020. Apakah dia memiliki inverse? Ya. Cari lagi turunannya. Turunannya adalah negatif 25x pangkat 4. X pangkat 4 ini kuadratik ya, selalu positif. Dikalikan negatif 25, berarti dia negatif. Karena negatif dia monoton turun. Ya, tegas di sini karena tidak ada sama dengannya ya. Dia selalu turun gitu. Oke, jadi saya punya fx-nya ini memiliki inverse. Ya. Nah, selanjutnya adalah menentukan fungsi inverse. Nah, untuk menentukan fungsi inverse f aksen x ya, ini saya gunakan 3 langkah. Yang pertama itu persamaan y sama dengan fx ini ditransformasikan sehingga variabel x berada di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanannya itu variabel fungsi dari y ya. Lalu gunakan f inverse y ini sebagai fungsi dari y. Setelah itu y-nya diganti dengan x, menjadi fungsi baru f inverse dari x ya. Gitu. Nah, contohnya adalah ini, f inverse x jika fx-nya adalah 2x min 3 dibagi x plus 7 ya. Nah, jadi saya punya y-nya itu adalah 2x min 3 x dibagi x plus 7. Nah, ini ada pembagi, pindahkan ke kiri, jadi saya kalikan ya. Lalu kita bongkar kurungnya, maka saya punya xy ditambah 7y sama dengan 2x min 3. Kumpulkan x-nya sebelah kiri yang bukan x sebelah kanan ya. Jadi saya punya xy dikurangi 2x sama dengan 7y dikurangi 3.
Ini ada yang sama-sama ada X-nya, keluarkan, jadi X dikalikan Y-2. Nah, yang bukan Y-nya, ini pindahkan ke sebelah kanan. Jadi saya punya X itu adalah 7Y dikurangi 3 dibagi Y-2. Jadi F inverse Y-nya, nah yang ini bukan yang X-nya. Terakhir, nah Y-nya ini kita ganti dengan X. Jadi saya punya F inverse X itu adalah 7X min 3, X min 2. Ya, seperti itu. Oke, contoh selanjutnya saya punya fx sama dengan x pangkat 3 plus 9 dibagi x pangkat 3 plus 3. Ya, jadi saya punya y-nya ditulis lagi, x pangkat 3 plus 9 dibagi x pangkat 3 plus 3. Ya, kalikan, ya, pindahkan dulu. Maka kita dapatkan seperti ini, bongkar kurungnya. Nah, setelah itu kumpulkan ya, ada X-nya sebelah kiri, yang bukan X sebelah kanan, ya. Jadi saya punya ini. Nah, setelah itu kumpulkan X pangkat 3-nya, maka saya punya ini. Sehingga saya punya X pangkat 3 itu adalah negatif 3Y plus 9 dibagi Y min 3. Oke, selanjutnya, nah, pangkat 3-nya hilangkan, berarti akar 3, ya. Nah, jadi saya punya F inverse Y-nya itu adalah akar 3 dari negatif 3Y plus 9 dibagi Y min 3. Nah, yang ditanyakan adalah F inverse dari X. Berarti, ya kita rubah Y-nya menjadi X. Jadi, akar 3 untuk negatif 3X plus 9 dibagi X min 3. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah teorema fungsi inverse. Misalkan f terdiferensialkan dan monoton tegas pada interval I. Jika f aksen x tidak sama dengan 0 di suatu titik x di interval I, maka f inverse terdiferensialkan pada titik koresponden y sama dengan fx di dalam range f. Dan kita dapatkan f inverse diturunkan di titik y, ya, di nilai y itu sama dengan 1 dibagi f inverse x. Nah, untuk sederhananya kita bisa tuliskan seperti ini. Dx per dy, ya, artinya x diturunkan terhadap y, kan, ini sama dengan 1 dibagi dy per dx, artinya y diturunkan terhadap x, ya, gitu. Oke, ini tadi, ya, dari contoh yang pertama. Saya punya fungsinya adalah sama, ya, dengan yang contoh pertama. Nah, sekarang kita cari f inverse di negatif 2020. Nah, perhatikan y-nya di sini adalah negatif 2020. Nah, ini hanya mungkin terjadi ketika x-nya sama dengan berapa, ya. Tinggal kita masukkan, kalau x-nya 0, oh didapat negatif 2020, berarti x-nya adalah 0. Ya. Nah, kita punya formula ini, f inverse diturunkan di y sama dengan 1 per f inverse di x. Nah, berarti f aksen x. Nah, turunkan dulu f aksen x-nya. Berarti hasilnya adalah 6x kuadrat plus 5. X-nya diganti dengan 0. Ya, maka kita dapatkan ini adalah 1/5. Jadi f inverse turunannya di negatif 2020 hasilnya adalah 1/5, ya. Nah, contoh selanjutnya ini diambil dari contoh kedua, titiknya di 2025. Ini hanya mungkin terjadi kayaknya 2025, berarti x-nya bisa Anda kira-kira, ya, didapatlah x-nya adalah negatif 1, ya. Nah, selanjutnya kita cari turunan fx. Turunannya adalah negatif, ya, negatif 25x pangkat 4, ya. Jadi, nah, sekarang f inverse diturunkan di 2025. Artinya, ya, tinggal diganti x-nya dengan min 1. Sehingga saya punya f inverse turunannya di 2025. Itu hasilnya adalah negatif 1 cos 25. Ya. Nah, selanjutnya adalah silakan Anda berlatih, ya, di sini di pojok berlatih.
kerjakan keempat soal ini ya. Oke, silakan kerjakan keempat soal ini ya. Lalu kalau Anda berhasil, maka level up untuk fungsi logaritma. Ini harusnya bukan fungsi logaritma alami ya, fungsi inverse. Oke, sekian untuk video kali ini.